Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu ala Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di hari ini untuk melakukan aktivitas. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini dari KKN kelompok 117 mengadakan webinar tentang relasi agama dan kesehatan yang mengangkat tentang judul pengaruh rokok terhadap psikis dan hukum dalam Islam. Dalam webinar kali ini kami mengundang dua pemateri, yaitu yang pertama Ibu Lainatul Muzkiyah, SPSI, MPSI, psikolog. Dan yang kedua adalah Bapak Nur Hanif, MSI. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berikan waktu kepada pemateri yang pertama. Sebelum itu, saya di sini akan membacakan CV dari beliau. Nama Lailatul Muzkiyah, SPSI, MPSI, psikolog. Beliau termasuk dosen Fakultas Psikologi dan Kesehatan UIN Wali Songo Semarang dari tahun 2016 sampai sekarang. Terus beliau juga menjabat sebagai koordinator laboratorium eksperimen dan biopsikologi FPK UIN Wali Songo Semarang dari tahun 2017 sampai sekarang. Beliau juga menjabat sebagai psikolog Wali Songo Health and Professional Development Center atau psikolog Rumah Duta Revolusi Mental, psikolog Inklusi LP Ma'arif Jawa Tengah, guru BK MTS Sunan Pandanaran Yogyakarta 2011, dan juga dosen karakter building Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia dari 2011 itu. Pendidikan beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dari tahun 2007 sampai 2011. Terus dilanjut di tahun 2012 sampai 2015 beliau menempuh pendidikan S2 Magister Profesi Psikologi di Universitas Indonesia Yogyakarta. Itulah CV dari pemateri pertama. Untuk tema yang akan dibahas dalam webinar kali ini adalah pengaruh rokok terhadap psikis yang akan diberikan kepada pemateri pertama. Kepada beliau, Ibu Lainatul Muzkiyah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Elvanur Farid. Suara saya terdengarkah secara jelas? Apakah terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, adik-adik mahasiswa KKN yang hari ini melaksanakan kegiatan webinar. Terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Panitia dan tim KKN yang sudah mengakomodir kegiatan hari ini ya dengan tema pengaruh rokok terhadap kondisi psikis pengguna dan hukumnya dalam perspektif Islam. Itu juga yang kami hormati pemateri yang kedua Bapak Muhammad Nur Hanif, MSI, dosen ilmu falak UIN Wali Songo Semarang. Assalamualaikum Bapak. Mohon sewu, saya mengawali terlebih dahulu ya untuk materi pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Baik, untuk materi yang akan saya bagikan hari ini, saya akan share screen ya. Saya akan membagikan materinya melalui layar desktop. Baik, oke. Nah, selama sesi sesi ini ya, penyampaian materi, saya sih lebih senang seri sharing gitu ya. Nanti pada saat proses sharing ini saya berharap teman-teman bisa mengemukakan pendapatnya atau sharing ide berpikirnya boleh melalui kolom chat maupun secara langsung. Nah, topik kali ini yang akan kita bahas secara bersama-sama adalah tentang perilaku merokok ya. Perilaku merokok ini adalah perilaku yang masif atau perilaku yang banyak dilakukan oleh sejumlah orang ya. Baik mungkin ada di antara teman-teman sendiri atau juga orang-orang yang ada di dekatnya, kemudian dari berbagai kalangan usia anak-anak, gitu, remaja, bahkan yang usia sudah sepuh juga banyak yang merokok gitu. Nah, di sini kita akan mencermati secara bersama-sama dari perspektif psikologi gitu. Bagaimana sih melihat perilaku merokok, kenapa sih orang itu bisa merokok gitu ya. Dan kenapa kalau sudah merokok itu kok sulit sekali berhenti gitu. Mungkin kadang-kadang ada keinginan untuk berhenti, tapi kenapa sulit sekali? Nah, itu kita nanti akan bahas secara bersama-sama ya. Yang saya soroti di sini adalah berkaitan dengan fungsi kesehatan otak. Nah, saya ingin bertanya dulu pada teman-teman sekalian yang hadir di sesi webinar kali ini, apakah Anda merokok, iya atau enggak? Oke, boleh disampaikan secara langsung. Kalau Mas Elva sendiri bagaimana merokok? Iya Bu, saya merokok. Ya, merokok. Oke, yang lain gimana? Pak Nur Hanif bagaimana Pak? Jenengan merokok Pak? Nggak Oke, ngerokok mungkin. kebetulan. Oh, enggak merokok. Oke, oke. Mungkin teman-teman yang lain boleh sharing melalui kolom chatnya. Oke. Kemudian ini ya, tadi ada yang merokok, ada yang enggak nih. Oke. Selanjutnya, apakah ada anggota keluarga yang merokok? Kalau Mas Elva, ada anggota keluarganya bapak, kakek, Ada Bu, adik. Ada, adik ya? Ya, Bapak merokok enggak? Bapak nggak merokok. Oh, enggak merokok, ada merokok. Oke. Nah, ini ya, kita lihat dari anggota keluarga, kita akan memetakan enggak anggota keluarganya yang merokok, gitu ya. Ternyata, kalau ada anggota keluarga yang merokok, potensi dari anggota keluarga itu akan menjadi lebih tinggi, gitu ya, untuk yang merokok. Jadi akan lebih misalnya kalau bapaknya merokok misalnya ya, maka kemungkinan besar anaknya juga akan ngikutin merokok gitu. Kenapa? Karena value yang ada di dalam keluarga itu bahwa merokok adalah suatu hal yang lumrah. Merokok adalah suatu umum yang diperbolehkan, meskipun pada saat awal-awal anak mulai mencoba merokok itu mungkin bapaknya akan marah, oh si cilik masih kecil kok udah merokok. Tetapi value itu sudah tertanam dari awal bahwa figur orang dewasa, laki-laki yang nah itu potensi kalau anggota keluarga ini ada yang merokok, maka bagian-bagian yang ada dalam keluarga itu untuk merokok itu potensinya lebih tinggi gitu ya. Nah, selain keluarga, adakah orang yang cukup signifikan yang merokok ini? Nah, teman Mas Elva temannya banyak yang merokok tidak nih?
Nah, ini ya, selain keluarga, ada beberapa orang-orang yang cukup signifikan gitu yang bisa mempengaruhi seseorang itu merokok. Di antaranya teman. Nah, ini saya mau tanya dulu nih, Mas moderator nih. Kebetulan moderatornya ini yang kelihatan nih videonya yang bisa saya ajak ngobrol diskusi. Oke. Nah, Mas Elva sendiri kan mulai merokok. Mas Elva, mendengar suara saya kah? Iya, Bu. Gimana, Bu? Gimana? Iya. Sejak kapan Mas Elva merokok? Sejak kelas 1 SMP, Bu. Oh, kelas 1 SMP. Awalnya kenapa? Apakah karena pengen coba atau karena teman-temannya juga pada merokok atau gimana? Uh, awalnya itu pengen mencoba karena diajarin teman-teman. Oh, pengen nyoba. Oh, diajar teman-temannya. Jajal nih, cobain enak gitu ya. Yeah. Oke. Nah, ini selain keluarga ya, kita lihat ternyata ada beberapa orang-orang yang cukup signifikan atau orang-orang yang cukup dekat ya, yang bisa mempengaruhi perilaku seseorang ini menjadi perokok atau melakukan aktivitas merokok. Di antaranya teman ya, teman kelompok bermain ya, circle segengnya gitu ya, sepir teman sebaya, kemudian juga bisa jadi pacar atau pasangan, gitu ya, sahabat, teman dekat, bahkan mungkin bagi anak-anak pondok pesantren ini ya, anak-anak santri, bisa jadi karena melihat figur kiainya, gurunya, wah Pak Kiai saya aja merokok, masa saya nggak boleh merokok sih, gitu. Kemudian selain guru atau Pak Kiainya, bisa juga orang-orang yang ada di sekelilingnya yang biasa seperti tetangga gitu ya. Ini adalah faktor lingkungan yang cukup mempengaruhi seseorang itu berperilaku akhirnya memutuskan untuk coba merokok. Nah, kalau dilihat dari kategorinya, ini ya bagi yang merokok nih. Oke. Mas Nuril Fatoni, merokok apa tidak Mas Nuril Fatoni? Oke, enggak merespon ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari kategorinya, ini kalau Mas Elva nih sehari bisa habis berapa batang? Sehari bisa habis 20 batang, Bu. 20. Oke. Oke, nih 20 batang. Ini berarti masuk kategori sedang ya. Yes, dan ini kalau kategori perokok itu kategori ringan itu kalau sehari itu habis kurang lebih 1 sampai 10 batang per hari. Ini masuknya kategori ringan. Ini selain mempengaruhi juga adalah frekuensi dan intensitas ya, tingkat keseringannya. Misalnya jedanya itu apakah setiap per jam atau setiap setengah jam gitu ya, ataukah kalau ada kesempatan aja. Kemudian kategori sedang ini menghabiskan 11 hingga 24 batang per hari, dan kalau dinilai berat itu ya lebih dari 24 batang per hari. Nah, ini saya mau nanya nih sama Mas Elva nih. Oke ya, kalau rokok pada umum, rokoknya apa nih Mas Elva? Surya, Bu. Pria punya selera. Oh, ya oke. Nah, itu kalau satu box ya, itu isinya berapa batang itu? Isinya 12, Bu. Berapa? 12 batang.
12. 12. Oke. Berarti hampir 2 box ya dalam sehari ya. Mungkin masih menyisakan beberapa gitu. Kurang lebih 2 box. Nah, ini maksudnya hitungannya udah kategorinya berat nih. Sedang nih, masuk kategori sedang sebagai seorang perokok. Nah, kita lihat kenapa sih orang-orang itu merokok ya? Why do they smoke? Gitu. Kalau Mas Elva biasanya kenapa? Kalau misalnya tiba-tiba pengen ngerokok gitu. Pikiran, Ibu. Pikiran ya. Pikiran lagi jenuh, stres gitu ya. Jadinya rokoknya lebih banter gitu. Bukan itu, Bu. Kalau lagi banyak mikir, banyak tugas itu semakin banyak rokoknya. Oke, berarti masuk kategori stres ya, tekanan mental ya. Artinya stres ini banyak pikiran. Oke, kita akan melihat ya faktor-faktor yang mengaruhi orang itu merokok. Pertama, kita lihat dari faktor budaya. Di Indonesia, merokok itu dianggap lumrah atau enggak? Lumrah, Ibu. Kira-kira nih, lumrah ya, umum dan banyak orang yang merokok. Kalau kita lihat aja dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kalau pas hajatan, ya, ada acara kematian, tahlilan, ya, kita melihat tuan rumah itu pasti menyediakan rokok ya yang ditaruh di gelas, gitu. Pas hajatan juga begitu juga, ya, ada acara kematian, tahlilan biasanya beberapa hari setelah pasca meninggalnya Sohibul Bait gitu, itu si yang punya acara itu, yang punya gawe itu juga menyediakan rokok. Jadi itu kayak hal yang lumrah gitu. Jadi kalau nggak nyediain rokok tuh malah dibilangnya itu ya ada yang kurang gitu. Dan yang datang sedikit, terutama bapak-bapak atau kelompok laki-laki atau pria ya. Kemudian digunakan untuk metode bersosialisasi gitu ya. Kalau pas lagi nongkrong, gabut gitu, bareng-bareng akhirnya ngerokok jadi topik untuk memulai pembicaraan. Kemudian untuk mengusir jenuh, ya, lagi diem aja, nggak ada ngapa-ngapain atau bengong sendirian gitu ya, jadinya ngerokok. Bisa juga karena faktor lingkungan. Tadi kayak Mas Elva awalnya diajak teman, diajak nyoba-nyoba pas masih usia kelas 1 SMP gitu ya, diajak jajal atau diajak nyobain. Ini karena faktor lingkungan. Kemudian faktor pride, anak-anak yang usia-usia masih remaja awal nih, usia 13 tahun, 14 tahun tuh ngelihat kalau ngerokok tuh nggak keren gitu ya. Kalau nggak rokok tuh nggak gaul, nggak bisa diajak nongkrong gitu. Sehingga akhirnya membuat anak-anak di usia remaja ini kemudian ingin mencoba sensasi yang baru untuk meningkatkan harga dirinya itu ya, pride-nya itu, jadi merasa dia kalau rokok tuh maco, keren, gentle, jantan gitu. Kemudian karena faktor stres, ini tadi yang disampaikan oleh Mas Elva ya, kalau kondisinya lagi banyak pikiran, lagi banyak gitu ya, entah mikir ini karena mungkin tuh karena banyak masalah dalam kehidupan gitu ya. Jadi intensitas dan frekuensi untuk merokoknya itu jadi lebih tinggi. Dan batang yang dihabiskan juga lebih banyak rokoknya. Nah, kemudian ini faktor lagi, ini mencoba sensasi rasanya ini ya. Kalau mencoba sensasi rasanya biasanya mulai ya, yang awal-awal baru mau nyobain merokok gitu, baru nyobain rokok ini kan rasanya macam-macam ya, ada rasa mentol, kemin, atau mungkin rasa-rasa yang pahit gitu. Nah, ini kenapa sih membuat orang-orang itu melakukan tindakan merokok? Why do they smoke? Gitu ya. Nah,
Lalu pertanyaannya, then why am I craving cigarette? Ya, kenapa kalau sudah jadi perokok nih ya, terutama kalau udah pernah merokok ya, kalau belum pernah merokok ya nggak akan pernah merasakan craving. Craving itu perasaan, sensasi secara psikologis yang mana rasanya itu kayak orang ngidam gitu ya, pengen banget rasanya kalau nggak ngerokok tuh mulutnya kecut gitu. Mas Elva ngerasa gitu kalau udah lama nggak ngerokok? Iya, Ya ini ya rasanya mulutnya kayak hambar gitu ya, asem. Terus juga mungkin secara psikologis tuh rasanya juga udah mulai kayak ngelier gitu ya, pusing. Pusing juga nggak kalau lama nggak ngerokok? ya Bu. Pusing juga. Nah eh, ini orang-orang yang sudah merokok pasti akan merasakan craving. Sama posisinya, craving ini terjadi pada orang-orang yang kecanduan zat adiktif yang lain, kayak misalnya ya, saya contohkan tuh kayak sabu, ya, terus juga ganja. Itu posisinya sama. Karena kalau udah pernah nyobain, udah pernah make, nggak hanya coba sekali dua kali ya, tetapi memakai secara rutin, maka someday ketika mereka ini berhenti atau konsumsi lagi, atau nggak merokok lagi, nggak memakai lagi, pasti akan muncul perasaan craving. Craving ini perasaan secara emosi, jadi kayak orang itu, kalau istilah umumnya tuh ngidam gitu ya, jadi kayak pengen banget dan mulutnya tuh rasanya udah pokoknya harus ngerokok gitu. Meskipun umumnya para perokok ini, orang-orang yang merokok ini sadar sepenuhnya ya bahwa merokok adalah perilaku yang bisa mempengaruhi kesehatan dan memicu berbagai penyakit. Coba saya mau tanya ke Mas Elva, tahu nggak kalau rokok itu bisa menurunkan kesehatan? Tahu Ibu. Iya, dan meyakini bahwa informasi itu benar dan valid ya. Iya, benar. Iya, tetapi meskipun begitu tetap aja merokok ya. Iya, tetap aja. Iya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Umumnya perokok itu sadar, betul sadar bahwa rokoknya itu sebenarnya merokok itu jelek gitu. Bahwa merokok itu juga akan mempengaruhi kesehatan menjadi lebih buruk. Dan merokok itu juga bisa memicu berbagai macam penyakit ya. Di boxnya aja jelas banget, gambarnya juga serem gitu ya. Gambarnya serem, udah ada peringatannya, dibaca juga dan sadar sepenuhnya, tahu, tetapi ya tetap aja. But why I cannot stop this? Jadi ya gimana ya, nggak bisa berhenti, tuh susah banget gitu. Si alasannya gitu. Nah ini yang secara psikis kita pahami dari segi kondisi psikologi itu gimana. Secara kognitif, secara pengetahuan tahu bahwa itu salah, itu nggak baik, tetapi kontrol itu kayak nggak bisa ditahan. Jadi craving itu Oke. Nah ini ya, kenapa nggak bisa stop tadi, yang kenapa nggak bisa berhenti? Selain karena rendahnya dorongan untuk berhenti, ya motivasi untuk berhenti itu masih rendah, ya mungkin ada keinginan. Kalau saya tanya nih, Mas Elva, ada nggak keinginan untuk berhenti merokok? Atau Selama ini nggak apa-apa, jujur selama aja. ini tidak ada, Bu. Oh, selama ini nggak ada, berarti Ya. nggak ada keinginan untuk berhenti. Nah, Ya. Nah, ini yang pertama ya, rendahnya dorongan atau motivasi untuk berhenti. Pertama emang mau, kalau punya oh kamu jangan merokok dong gitu. Ya paling pas sama pacarnya aja nggak ngerokok, di belakangnya nanti yang ngerokok lagi. Nah, dari dalam dirinya ada keinginan untuk berhenti gitu. Yang pertama itu ya, motivasi internalnya. Kemudian yang kedua adalah fungsi adiktif dari kandungan rokok itu yang bikin otak sebenduan, ya. Selain karena kadung menikmati lah, rokok
tuh enak Bu, mana ya mau berhenti rokok lah. Kalau saya berhenti rokok tuh malah saya jadi nggak enak ya. Saya jadi pusing kalau nggak ngerokok ya. Nah, kayak gini, kayak ya. Nah, ini yang terjadi sama ketika orang yang ke satu, orang yang kan Inek, Wajan, dan teman-teman tuh. Nah, kenapa mereka sulit berhenti? Pertama bisa jadi karena nggak mau. Bisa jadi mau, tapi ya dorongannya tuh rendah. Itu masih awang-awangan antara iya dan enggak. Nah, yang kedua kalinya, substansinya sendiri dari zat yang terkandung di dalamnya itu ya bikin otak kecanduan gitu. Nah, kenapa itu tadi craving itu nggak bisa berhenti? Nah, selain faktor ini dua ini ya, manusia itu punya sifat dasar instingtif yang mendasar ya, itu yang disebut itu dorongan internal, dorongan diri seseorang. Kenapa? Itu dorongan yang ada di dalam diri. Itu senang sama. Kedua adalah menghindari rasa tarik ulur dari proses perilaku. Merokok tuh seneng kok. Merokok itu bikin relax, bikin kalau otaknya dipakai mikir tuh jadi jernih gitu. Ini kan jadi seneng dan menggigit. Nah, kalau saya berokok tuh pusing, gak karu-karuan, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para hadirin yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Bu Lina, narasumber dari perspektif psikologi yang sama-sama kita hormati, dan juga yang paling utama tentu kita sangat menghormati Bapak Rektor UIN Nusa Semarang beserta jajarannya, juga jajaran LP2M tentu yang dikomandani oleh Bapak Dr. Haji Arif Junaidi MAG beserta jajarannya, dan juga Kapus Pengabdian Masyarakat Bapak Rizza Hamami MSI, serta teman-teman adik-adik mahasiswa peserta KKN Mandiri dari rumah Angkatan 77 yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan hari ini saya selaku bukan narasumber ya, istilahnya sharing bersama, sharing ilmu, belajar bersama bagaimana sih sebenarnya hukum ya merokok, ya, hukum rokok dalam perspektif hukum Islam. Tentu berangkat ya dari ini sependek bacaan saya pribadi, kemudian juga sebagai salah satu sudut pandang ya, saya pribadi, saya termasuk orang yang kebetulan tidak merokok. Jadi mungkin nanti juga yang saya sampaikan bukan berarti saya itu memang argumentasinya berangkat dari pribadi saya yang nggak merokok, tapi ini saya akan menyampaikan sedikit saja ulasan bagaimana sebenarnya hukum mengkonsumsi rokok itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menyampaikan dalam suatu surat yang lebih spesifik ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu. Dan
janganlah kalian semua menyebabkan kerusakan, wala tulku, dan janganlah kalian membuat kerusakan biaidikum, dengan tangan kalian sendiri. Bahkan Allah menyuruh fa'ahsinu, maka berbuat baiklah. Di sini memang makna rusak sangatlah luas. Jadi apapun itu bentuk kerusakan, zahiron wa batinan, baik itu secara zahir dan juga secara batin, baik tingkat dalam artian kelompok ataupun individu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala pun dalam ayat lain berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Memang ini ayat ini spesifik, Allah memerintahkan kita semua untuk menjaga anfusakum, menjaga diri kalian, wa ahlikum naro. Dalam satu penafsiran, naro di sini kan hal yang tidak mengenakan, karena sifatnya api itu panas, apalagi api neraka. Maknanya di sini kita harus menjaga jiwa kita dari kerusakan. Maka dalam salah satu maqasidus syariah, yaitu maksud Allah mensyariatkan hukum, itu salah satunya adalah hifdun nafas, menjaga jiwa. Jadi kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung untuk menjaga jiwa kita. Lebih tegas lagi, Allah juga mengecam dalam suatu kisos. Jadi orang yang mengancam jiwa orang lain itu juga akan dikenai kisos. Ya, jadi ada kisosnya. Nah, maka stressing itu perintah diikuti dengan adanya hukuman, maknanya hal ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan oleh kita semua. Keperluannya adalah untuk menjaga jiwa dari hal yang merusak apapun itu. Nah, maka sebenarnya apa itu hukum rokok itu? Nah, Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat dengan MUI itu pernah diminta untuk memberikan fatwa tentang hukum rokok dalam suatu ijtima, konferensi ulama Komisi Fatwa MUI Indonesia 3, sepakat adanya perbedaan pandangan mengenai hukum rokok, yaitu antara makruh dan haram. Jadi ini kenapa ada khilaf ma bainal makruh wal haram? Karena memang faktanya tidak semua efek dari merokok itu berlaku pada setiap orang. Ada yang kemudian merokok tambah semangat, ada yang merokok tidak apa-apa juga ada. Bahkan ada yang merokok merupakan salah satu bentuk terapi juga ada. Karena ini psikis manusia itu berbeda-beda, imun manusia itu berbeda-beda, maka efeknya pun berbeda-beda. Nah, kemudian peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa Indonesia itu sepakat memberikan amanah kepada MUI Pusat untuk menetapkan fatwa haram atau makruhnya merokok. Serta apa yang melatar belakangi kenapa kok dihukumi makruh dan kenapa dihukumi haram. Nah, kemudian dasar-dasarnya itu, dasar-dasar penetapan fatwa itu bahwa setiap keputusan itu memiliki dasar, yaitu tentu teks suci Islam, yakni Al-Quran dan As-Sunnah, ya, yang tentunya mu'tabaroh, ya. Kemudian isi dari fatwa tersebut, jadi bahwa hukum merokok itu
Yang pertama, dasarnya diambilkan dari Al-Quran. Di antaranya sumber dalil bagi masalah hukum rokok yakni surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, yang artinya yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Kemudian disusul surat Al-Isra ayat 26 dan 27, wa atidzal qurba haqqahu wal miskina wabnas sabil wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbi kafur. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sungguhnya pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian setelah diambil hukum dari Al-Quran, juga diambilkan dasar dari hadis Rasulullah SAW, la dororo wala diror, yang artinya tidak boleh membuat mudarat, baik itu kepada diri sendiri dan tidak boleh membuat mudarat kepada orang lain. Ini Ibnu Majah, dari Sunan Ibnu Majah, ya, hadis nomor 2341. Kemudian dasar yang lain adalah kaidah fikih. Di antaranya adalah kaidah yang berbunyi ad-dararu yudfa'u biqadril imkan. Bahaya harus ditolak semaksimal mungkin. Kemudian ada istilah dalam kaidah lain ad-dararu yuzal, yang artinya yang menimbulkan mudarat itu harus dihilangkan ataupun dihindarkan. Kemudian kaidah lain al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman, yang artinya penetapan hukum itu bergantung pada ada atau tidaknya suatu ilat atau sebab. Kemudian juga ada penjelasan dari delegasi ulama Mesir, Jordania, Yaman, dan Syria bahwa hukum rokok di negara-negara tersebut adalah haram. Juga penjelasan dari Komnas Perlindungan Anak, Departemen Kesehatan, dan pihak terkait tentang masalah rokok yang sangat membahayakan bagi kesehatan. Jadi karena bahaya merokok itu tidak kemudian hanya melulu kepada si pengkonsumsi rokok tersebut, tapi juga kepada orang-orang sekitarnya. Jadi bisa kemudian merugikan orang sekitarnya. Istilah kata perokok pasif. Maka ada yang mengatakan perokok pasif itu lebih berbahaya dampaknya daripada perokok aktif. Kemudian muncul perbedaan pendapat atau ikhtilaf yang bukanlah suatu yang aneh ataupun asing di kalangan para ulama. Jadi karena ini menyangkut persoalan ijtihadiyah. Bahkan hal itu dianggap konstruktif untuk memperluas wacana dan pemikiran agar lebih maju dan berkembang. Sepanjang perdebatan dibangun dalam koridor ilmiah dan kesamaan visi demi untuk kemaslahatan umat. Kemudian jadi apa yang perlu dapat digali hukumnya? Jadi kajian tentang masalah rokok sebenarnya sudah dibahas oleh ulama-ulama terdahulu sebelum ulama kontemporer ya. Tapi pada masa itu penelitian tentang dampak buruk dan bahaya yang ditimbulkan belum dapat dipahami secara mendalam seperti saat sekarang ini. Karena apa? Disebabkan kurangnya penelitian yang dilakukan. Jadi
rokok itu dalam kitab-kitab fikih klasik sering disebut dengan kata hashish, ya, hashish, al-hashish atau dukhon. Yang secara etimologi hashish artinya rumput atau rumput kering. Jadi dalam kamus Munawir ya disebutkan halaman 266. Kemudian ya, yang pada kesimpulannya, jadi ulama berbeda pendapat. Masalah rokok itu ada pandangan ulama yang berbeda-beda. Yang pertama, golongan orang yang mengharamkan rokok. Di antara para ulama yang mengharamkan rokok adalah Ahmad As-Sanri, Al-Bahti Al-Hambali, dan Madhab Al-Maliki, ya, yakni Ibrahim Al-Laqani, keduanya merupakan ulama Mesir, dan Abi Ghail Al-Qasasi Al-Maliki dari Maroko, dan Al-Arabi Al-Ghazi Al-Amiri Asy-Syafi'i dari Damaskus. Ibrahim bin Jaman dan muridnya Abu Bakar bin Al-Ahdal dari Yaman, Al-Muhaqqiq Abdul Malik Al-As-Sam'i, muridnya Muhammad bin Alamah bin Said Umar Al-Basri dari Haramain, kemudian Syekh Al-Asha Muhammad Al-Khawajah Al-Hanafi, kemudian Al-Makki dan Fahrul Makki, dan Sa'ad Al-Balki Al-Madani dari Turki. Para ulama itu mengharamkan rokok berdasarkan alasan di bawah ini. Yang pertama, satu, karena memabukkan. Di antara mereka berpandangan bahwa rokok itu memabukkan, dan setiap yang memabukkan itu hukumnya adalah haram. Yang dimaksudkan muskir atau mabuk itu menurut mereka adalah segala sesuatu yang menutup akal, meskipun hanya sebatas tingkat keingatan ya. Mereka beranggapan bahwa keadaan seperti itu dialami bagi orang yang pertama sesekali atau pengalaman pertama ketika menghisap rokok. Rokok mereka anggap sebagai hal yang memabukkan karena akan membuat pikiran menjadi kacau, menghilangkan pertimbangan akal, dan menjadikan nafas sesak karena teracuni. Bahkan bisa membuat candu. Candu dalam arti ketagihan rokok terus ya. Jadi sampai kemudian kalau nggak habis makan, kalau nggak ngerokok rasanya pahit, itu sudah muncul candu. Dan candu itu bagian hal yang unsur memabukkan. Kemudian yang kedua, menimbulkan mudarat atau kerusakan. Menurut para ulama, mudarat ini terbagi dalam dua hal, ya. Kemudaratan yang membahayakan bagi anggota badan, kemudian kemudaratan yang membahayakan harta benda. Jelas ini rokok itu juga sangat membahayakan jiwa ya. Selain itu juga termasuk jadi dari menghambur-hamburkan harta benda. Ya, karena rokok dibakar terus ya. Itu. Jadi rokok itu keluar. Kalau kita mengkonsumsi harus kan masuk, tapi ini keluar. Nah, ya itu. Kemudian pendapat golongan kedua yang memakruhkan. Golongan yang memakruhkan ini berdasarkan argumen-argumen di bawah ini. Yang pertama, merokok itu tidak lepas dari doror, bahaya. Lebih-lebih jika terlalu banyak melakukannya. Sedangkan sesuatu yang sedikit itu bila diteruskan akan menjadi banyak. Nah, ini yang memakruhkan. Kemudian mengurangkan harta. Jelas karena rokok itu tadi yang saya sampaikan di atas, menghambur-hamburkan harta. Ya, dan merupakan tindakan tabdzir. Kemudian bau asapnya mengganggu serta menyakiti orang lain yang tidak merokok atau perokok pasif. Segala sesuatu yang dapat menimbulkan hal seperti ini makruh menggunakannya. Seperti halnya memakan bawang merah, kucai, jengkol, dan sebagainya yang baunya akan dapat mengganggu orang lain. Kemudian menurunkan harga diri seorang yang memiliki kedudukan sosial terpandang di kalangan masyarakat religius ataupun tidak. Kemudian dapat melelahkan seorang untuk melakukan ibadah secara sempurna atau sedikit mempersulit aktivitasnya karena terkadang bergantung untuk melakukannya. Kemudian bagi siapa yang sudah terbiasa untuk merokok, maka akan menyebabkan kekacauan pikirannya apabila dia tidak menemukan rokok dan menghisapnya. Ini sudah kalau candu gitu ya. Nah, dalam hal ini Abu Sahal Muhammad bin Al-Wa'iz Al-Hanafi memberikan komentar bahwa dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhan rokok ini bersifat qat'i, sedangkan yang menunjukkan keharamannya bersifat zonni. Kemakruhan bagi perokok disebutkan karena dapat menyebabkan pelakunya menjadi hina dan sombong, memutuskan hak dan keras kepala. Hal itu segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan mengkonsumsi bawang.
Nah, kemudian ketiga, golongan yang memperbolehkan. Jadi golongan ulama yang mengemukakan bahwa rokok itu hukumnya mubah adalah berdasarkan kaidah, jadi al aslu fil asya al ibah. Asal dari sesuatu itu hukumnya mubah. Jika hukumnya tidak ditegakkan secara jelas dalam Al-Quran, maka hukumnya mubah. Mereka beranggapan bahwa rokok dapat memabukkan dan menyebabkan tubuh menjadi loyo adalah tidak benar. Ini dapat dibuktikan dari banyak orang yang merokok tidak menyebabkan hilang ingatan, tidak membuatnya menjadi lemah, bahkan akan semakin membuatnya bergairah. Ini dalam satu kasus yang disampaikan di atas. Psikis orang itu berbeda-beda. Salah seorang informan ya, yang kemudian diwawancari oleh salah satu komisi fatwa MUI mengatakan bahwa mengaku pernah menjadi perokok berat selama kurang lebih 35 tahun dan berhenti pada tahun 2005. Selama periode merokok tersebut, dia tidak pernah mendapatkan efek negatif secara langsung dari rokok tersebut, dan dalam artian tidak kemudian dia hilang ingatan. Kemudian faktor utama dia berhenti merokok itu adalah disebabkan karena menjadi musuh keluarga. Selama dia merokok, keluarganya merasa terganggu. Ya, jadi bukan karena faktor internal dia, tapi karena faktor eksternal di keluarga terganggu. Kemudian senada dengan pendapat tersebut, Mustafa As-Suyuti Ar-Rabbani mengungkapkan bahwa apabila seorang mau bersifat objektif tentang masalah merokok, setelah ia menjadi dikenal banyak orang seperti sekarang ini dan dianggap dapat membahayakan akal dan batan, maka ia akan memperbolehkannya. Asal segala sesuatu yang tidak membahayakan dan tidak ada nas yang mengharamkannya telah halal atau mubah. Sehingga ada dalil yang syarat yang mengharamkannya. Jadi selama belum ada dalil yang langsung menjurus kepada pengharaman rokok, ya dihukumi mubah. Begitu. Ya. Jadi pada asalnya suatu yang tidak ada nas yang mengharamkannya dalam mubah. Kemudian berlaku pada hukumnya syariat, hukum syariat maksudnya sebagai berikut. Jadi barang siapa yang menggunakan tapi tidak menimbulkan mudarat bagi akal dan badannya, maka hukumnya adalah jaiz. Yang kedua, barang siapa yang apabila menggunakannya menimbulkan mudarat, maka hukumnya haram seperti yang mendapatkan mudarat bila menggunakan madu. Kemudian barang siapa yang memanfaatkannya untuk menolak mudarat semisal penyakit, maka wajib hukumnya untuk menggunakannya. Kemudian untuk melihat seberapa jauh apa itu rokok, maka dapat dijelaskan berbagai macam zat yang terkandung pada rokok tersebut saat diproses, yaitu ada nikotinnya, ada gas karbon monoksida, nitrogen oksida, tar, dan gas amonia ya. Ini merupakan kandungan-kandungan yang terdapat dalam rokok itu sendiri. Nah, dari paparan di atas ya, yang saya ngomong tadi, ada kelompok yang memakruhkannya, ada kelompok yang kemudian mengharamkannya, ada kelompok yang memberikan hukum mubah. Jadi dapat disimpulkan bahwa landasan hukum yang dipergunakan oleh ulama kita dalam mengeluarkan fatwa khususnya rokok itu dasarnya itu jelas Al-Quran dan Sunnah dan kaidah fikih ya. Dan kemudian beberapa penjelasan pakar yang mengetahui dan membidangi khusus permasalahan bahaya rokok, seperti halnya Komnas Perlindungan Anak, Departemen Kesehatan, dan pihak kepolisian. Ya, jadi sangat istilahnya kompleks, dalam artian tidak melulu harus dikeluarkan oleh pakar fikih, tapi harus menggandeng dari unsur lain ya. Karena ada ikhtilaf, perbedaan tentang hukum rokok, yang memang rokok ini juga tidak serta-merta sama ya, satu kasus orang dengan orang yang lain. Tadi saya yang katakan karena psikisnya berbeda-beda, tapi hemat
pandangan saya sendiri bahwasanya rokok itu memiliki dua bahaya. Sekalipun tadi misalkan manfaat bagi dirinya sendiri, tapi belum tentu manfaat untuk yang lain. Contoh misalkan dia tambah semangat ya, tambah sehat, tapi belum tentu yang menerima efeknya atau dampaknya itu juga akan semakin sehat. Bahkan kadang-kadang perokok pasif itu lebih ngeri dampaknya. Maka tentu solusinya adalah bagi mereka yang memang tidak bisa meninggalkan rokok, nggak masalah, tapi harus bisa memposisikan dirinya dengan baik, dalam artian merokok jangan di tempat umum yang sekiranya dapat membahayakan jiwa orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Nanti bisa diadakan diskusi mungkin melalui chat atau mungkin nanti akan saya respon secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.